Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ki Channel dalam acara Tebar Maslahat. Pada konten kali ini akan mencoba mengungkap sebuah misteri, yaitu misteri tentang jumlah ayat suci dalam Al-Quran. Salah satu ayat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada keraguan tentang keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia seperti yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sejak diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, tidak akan ada yang dapat merubah sedikit pun atau berhasil memanipulasi, karena secara langsung Allah lah yang menjaga dan memeliharanya. Meskipun seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit setelah Rasulullah wafat dan dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam bentuk mushaf, dan di dalamnya terdiri dari angka urutan surat dan jumlah ayat serta simbol-simbol lainnya seperti yang sering kita baca selama ini. Pada hakikatnya semua itu adalah tidak terlepas dari petunjuk dan penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak misteri dan rahasia baik dalam mushaf maupun ayat-ayat yang jika terungkap akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, walaupun saya bukan seorang ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan juga pendakwah, tapi dengan izin Allah saya ingin mengungkapkan atau berbagi sedikit saja dari semua itu, yaitu tentang misteri jumlah ayat suci dalam Al-Quran. Sebuah pertanyaan, apakah jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6666 atau 6666, angka cantik seperti kita ketahui selama ini dari berbagai literasi maupun dari para ulama terdahulu yang sangat handal dan terpercaya kebenarannya, atau 6236 6236 ayat seperti yang terdapat dalam mushaf Al-Quran seperti berikut. Berdasarkan jumlah ayat, Al-Quran terdiri dari 6236 ayat. Jadi bukan 666 tapi 6236 ayat. Dan ini rinciannya saya mencoba meramu sendiri dari mushaf Al-Quran yang saya baca, yaitu seperti berikut. Nah, ini kolom yang paling sudut ya, kolom nomor urut nomor 1 sampai 114. Dan ini kolom nama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai berikutnya ya. Dan ini kolom jumlah ayat seperti contoh Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat, dan seterusnya. Dan ini posisi juz ya, contohnya An-Nisa berada di juz 4, juz 5 dan juz 6, Al-An'am berada pada juz 3 dan juz 8, dan seterusnya. Tentang jumlah keseluruhan saya bagi seperti berikut. Nah, ini nomor urut 1 sampai 10 ya. Nomor urut 1 Al-Fatihah jumlah 7 ayat sampai urutan yang ke-10, yaitu surat Yunus 109 ayat. Berikutnya dari urutan nomor 11 surat Hud sampai 22 Al-Hajj. Berikutnya urutan nomor 23 Al-Mu'minun sampai urutan 36 surat Yasin. Yang berikutnya urutan nomor 37 surat 37 Asy-Syafa'at sampai surat 50 Haf ya. Dan berikutnya surat 51 Al-Jariyat sampai surat 54. Terus selanjutnya surat 65 Talak sampai surat 78 An-Naba. Berikutnya surat 79 An-Nazi'at sampai surat 92 Al-Lail. Terus yang berikutnya surat 93 Ad-Duha sampai surat 104 Al-Humajah. Dan yang terakhir surat 105 Al-Fil sampai surat 114 An-Nas. Dan ini jumlah surat ya. Nah, kalau ayat dijumlahkan seluruhnya adalah menjadi 6236. Inilah jumlah ayat. Jadi berdasarkan jumlah ayat 6236 ayat, sudah saya koreksi sendiri. Berdasarkan jumlah surat, yaitu terdiri dari 114 surat, sedangkan bila dilihat jumlah juz, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Jelas di sini jumlah ayat adalah 6236 ya, 6236 bukan 666. Dengan demikian perlu adanya pembuktian apakah jumlah ayat
dalam Al-Quran, 6666 atau 6236. Untuk itu mari kita bahas. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, bagaimana akhlak Muhammad? Yaitu dia bertanya tentang akhlak atau perilaku Muhammad sehari-hari kepada Siti Aisyah. Menurut Siti Aisyah, bahwa akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Jadi sosok Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, itu menurut Siti Aisyah. Dengan demikian, Al-Quran, kitab Al-Quran sebenarnya ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berwujud secara akhlak, atau orang yang paling bertakwa berdasarkan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dalam hal ini Al-Quran itu identik dengan Muhammad kalau ditinjau dari akhlak, ya. Sedangkan wujud yang kita baca selama ini adalah tulisan mushaf yang dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan setelah Nabi Muhammad wafat. Dengan demikian, untuk upaya lebih jelas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ayat Al-Quran dengan jumlah 6666 ayat terdiri dari mushaf, ya. Jadi di breakdown menjadi dua bagian, yaitu mushaf, yang kedua sebagai perilaku dan akhlak. Secara mushaf bentuknya adalah buku kitab suci Al-Quran. Disebutkan kitab suci itu sebenarnya kitab suci Al-Quran itu bukan wujud, ya, tapi nanti tulisannya yang termasuk mushaf, ya. Sedangkan secara perilaku dan akhlak Al-Quran itu identik dengan Muhammad. Kita lihat lagi ke mushaf, bahwa secara mushaf jumlah mushaf dalam Al-Quran adalah 30 juz atau 114 surat atau 6236 ayat. Jadi jumlah ayat Al-Quran secara mushaf yaitu 6236 ayat. Itu yang telah dibuktikan. Sekarang bagaimana ayat Muhammad? Ini masih tanda tanya, ya. Kalau menurut matematik itu gampang saja sebetulnya, ya, menghitungnya. Tinggal 6666 dikurangi 6236 sama dengan 430 ayat. Jadi ayat Al-Quran yang identik dengan Muhammad, yang melekat dengan nama Muhammad adalah 430 ayat. Tetapi ini harus ada pembuktian, betul atau tidak. Kata kuncinya adalah nama Muhammad. Muhammad terdiri dari 4 huruf, yaitu mim, yang kedua ha, huruf yang ketiga mim lagi, dan huruf yang keempat dal. Mim adalah nomor urut yang ke-24, ya. Alif yang ke-1 alif, batas saja, hodru, dan seterusnya. Mim 24, ha huruf yang ke-6, mim lagi yang huruf ke-24, dan dal ini huruf yang ke-8. Bila dijumlah, angka-angka ini adalah 62. Kita ikuti selanjutnya, bahwa untuk mim surat yang ke-24 itu adalah surat An-Nur, jumlah ayatnya 64. Surat yang ke-6 ini ha, ya, yaitu surat Al-An'am, jumlah ayatnya 165. Surat yang ke-24 adalah surat An-Nur, tadi seperti yang di atas, jumlah ayatnya 64 sama. Dan surat yang ke-8 adalah surat Al-Anfal, jumlah ayatnya 75. Dan bila dijumlah adalah 368. Bertemulah dua angka, ya, 62 dan 368. Dan jika dijumlah 62 ditambah 368 sama dengan 430. Dan ini sesuai dengan hitungan tadi, ya. Maka jumlah ayat suci tidak tertulis, yaitu akhlak Rasulullah yang melekat dengan Nabi Muhammad, jumlah ayatnya itu 430. Jumlah ayat suci yang tertulis dalam mushaf 6236. Jumlah ayat suci seluruhnya yaitu 430 ditambah 6236 sama dengan 6666. Nah, ini sesuai, ya, 6666. Apakah ini kebetulan? Walau alam bisawab. Saya yakin pada masa itu, ratusan tahun yang lalu, belum ada teknologi secanggih sekarang ini. Mereka mengumpulkan, mengolah, dan memproses mushaf Al-Quran tidak sama sekali berpikir dan menyangka tentang ketepatan hitungan ini. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa, beriman kepada alam gaib, Al-Quran, akhirat, dan melaksanakan sholat, zakat. Mereka adalah ulaika ala hudan min rabbihim, yang segala perbuatannya mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5. Dengan demikian kesimpulannya, apakah jumlah ayat suci dalam Al-Quran itu 6236 atau 666? Berdasarkan analisis matematik seperti yang tadi terurai, keduanya adalah benar, yaitu 6236 yaitu jumlah ayat yang tertulis dalam kitab Al-Quran, 430 jumlah ayat yang tidak tertulis yang melekat pada nama Muhammad. Al-Quran sebagai identik dengan Muhammad. 6666 jumlah ayat keseluruhan tertulis dan tidak tertulis. Itulah sahabat yang sudah bisa terungkap. Untuk lebih meyakinkan lagi, semua ayat dalam Al-Quran bermula pada angka 7. Kita lihat seperti berikut. Jumlah ayat 6236 diurai jadi 6 tambah 2, 6 tambah 3 tambah 6 sama dengan 17. 17 1 ditambah 7 sama dengan 8. Yang kedua 430 diurai menjadi 4 tambah 3 tambah 0 sama dengan 7. 7 tambah 0 sama dengan 7. 6.666 diurai jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan ini rata-rata 8 plus 7 plus 6 sama dengan 21. 2 tambah 1 3. 21 per 3 sama dengan 7. Angka 7 sebagai bilangan prima yang sering digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam semesta dan juga sebagai simbol-simbol dalam Al-Quran, baik makna maupun mushaf. Itulah dalam penjelasan atau konten berikutnya akan dibahas bagaimana keistimewaan angka 7 dalam Islam beserta misterinya. Demikianlah sahabat Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak misteri, rahasia, dan keajaiban yang tersembunyi dalam Al-Quran, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat terungkap oleh para ilmuwan, baik dari kalangan muslimin maupun non-muslim. Hasil temuan mereka membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus konten Kimpri Channel, karena insya Allah Kimpri Channel akan terus mengungkap misteri-misteri tersebut untuk meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita semua, terutama bagi para sobat yang menekan lonceng subscribe, like, comment, and share di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, and share.